Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Hikmah. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang sudah saya review. Nah, adapun tema yang saya dapat mengenai pemberian protein hewani pada MTASI. Adapun judul jurnal yang saya review pada kesempatan kali ini yaitu potensi telur sebagai makanan pendamping untuk meningkatkan gizi asupan dan keanekaragaman diet. Adapun identitas jurnalnya, jurnal ini merupakan jurnal nutrisi dengan keluaran tahun 2022 volume 14 dan dari halaman 1 sampai halaman 19. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Mick Faber dan kawan-kawan. Adapun yang melatar belakangi terjadinya penelitian ini, di mana telur merupakan salah satu sumber protein yang berkualitas tinggi, di mana telur memiliki mengandung mikronutrien seperti besi, seng, vitamin A, dan yodium yang berkualitas tinggi. Di dalam telur juga mengandung lemak yang berkualitas tinggi, lemak tak jenuh ganda yang di mana hal tersebut penting untuk perkembangan otak dan kekebalan yang optimal. Nah, di dalam jurnal ini yang melatar belakangi juga salah satunya karena anak usia 6-23 bulan khususnya yang ada di Afrika itu memiliki konsumsi telur yang sangat rendah. Nah, jika dikaitkan dengan konsumsi telur rumah tangga yang ada di daerah-daerah lain. Nah, di Afrika Selatan itu telur merupakan salah satu sumber hewani termurah yang tersedia bagi konsumen. Adapun tujuan penelitian yang ada pada jurnal tersebut adalah untuk menilai kelayakan konsumsi telur setiap hari dalam hal asupan makanan dan penggunaan telur, gejala alergi, dan efek penguncian yang dirasakan pada pemberian makan dan perawatan anak. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan studi asli yang dirancang sebagai uji coba terkontrol secara acak dengan desain paralel. Jadi data dasar yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pengukuran antropometri, kemudian menggunakan kuesioner, kemudian menggunakan sampel darah, di mana sampel darah ini digunakan untuk mengetahui apakah si bayi ini terdapat alergi atau tidak. Nah, terdapat alerginya itu akan berpengaruh terhadap sampel yang akan digunakan. Kemudian analisis yang ada di dalam jurnal tersebut menggunakan datanya itu dianalisis dengan menggunakan SPSS. Nah, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat dari 155 bayi yang di screening itu hanya 148 bayi yang menjadi sampel penelitian. 70 diantaranya itu yang menjadi responden telur dan selebihnya itu menjadi responden kontrol. Kenapa banyak yang dibuang? Karena itu tidak memenuhi persyaratan dalam menjadi sampel pada penelitian tersebut. Nah, di sini terdapat manfaat telur, di mana manfaat telur yang ada di dalam jurnal tersebut, telur merupakan makanan sumber hewani, di mana seperti telur, daging, ikan, dan produk susu yang dimana kaya akan berbagai mikronutrien yang sangat tersedia dan merupakan bagian dari makanan pelengkap berbasis sereal yang biasanya dianjurkan. Kemudian, konsumsi makanan sumber hewani itu dapat meningkatkan pertumbuhan anak. Dan ada beberapa bukti penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberian sebutir telur dalam sehari selama 6 bulan pada bayi di atas 6 bulan itu akan mengurangi stunting. Kemudian telur juga memiliki lipid yang berkualitas tinggi, di mana hal ini penting dalam perkembangan otak dan kekebalan tubuh yang optimal. Nah, adapun hasil dari jurnal tersebut yaitu 62,1% bayi yang masuk dalam kelompok telur dan 14,9% pada kelompok kontrol itu memakan telur pada hari penarikan kembali. Jadi kesimpulannya adalah bayi yang mengkonsumsi telur
itu memiliki asupan protein total, protein hewani, lemak total, lemak tak jenuh, dan lemak tak jenuh ganda, kolesterol, fosfor, vitamin B12, asam pasproteinat, biotin, vitamin D, dan vitamin E yang lebih tinggi dibanding dari kelompok kontrol. Kemudian yang kedua, bayi yang memakan telur itu memiliki asupan vitamin E, vitamin D, vitamin B12, dan zat besi yang memadai. Sedangkan bayi yang tidak mengkonsumsi telur itu memiliki asupan vitamin C yang tidak memadai. Adapun frekuensi makan yang dikonsumsi, pada jurnal tersebut, presentasi bayi yang sering mengkonsumsi susu formula itu minimal 4 hari dalam 1 minggu. Adapun yang dikonsumsinya itu susu formula, bubur bayi, dan sereal bayi, di mana hal tersebut menurun, sedangkan presentasi bubur tepung jagung itu meningkat. Nah, presentasi bayi yang sering makan sayur atau buah tetap rendah selama masa studi. Adapun frekuensi makanan yang dikonsumsi kelompok makanan dan keanekaragaman makanan dengan presentasi bayi yang mengkonsumsi sumber hewani itu meningkat seminggu sekali selama periode penelitian. Hati ayam dimakan itu seminggu sekali dan seperempat bayi pada awal itu hanya mengkonsumsi setengah dari bayi sampai di penelitian akhir. Nah, adapun pembahasan pada jurnal tersebut, yang pertama, pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk menambah variasi dalam memberikan telur dan menghindari bayi menjadi lelah makan dalam mengkonsumsi telur setiap hari, para ibu itu dianjurkan untuk menggunakan metode persiapan yang berbeda dan memberi bayi konsumsi telurnya itu tidak bertumpuk begitu saja dan dianjurkan untuk dicampur dengan makanan lain. Nah, bayi dan anak kecil itu tidak boleh diberikan telur mentah karena tingkat alergi telur mentah itu 60% lebih tinggi dibandingkan dengan telur matang. Yang dimana hal ini itu telah dilaporkan pada anak usia 12 hingga 36 bulan di Afrika Selatan. Nah, konsumsi telur mentah itu dapat menyebabkan keracunan makanan salmonella. 163 bayi yang di screening, hanya ada 1 bayi yang dikeluarkan karena alergi telur dan 2 karena sensitasi alergi telur. Sementara tidak ada bayi yang terdaftar dalam mengalami alergi telur atau sensitasi alergi telur selama periode intervensi yang dilakukan selama kurang lebih 8 bulan. Selain itu, frekuensi asupan telur tidak terkait dengan kejadian atau durasi gejala alergi yang sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa frekuensi yang dikonsumsi telur itu menentukan alergi pada bayi. Hal itu tidak benar karena alergi pada bayi disebabkan karena ketidakmampuan bayi ini membedakan telur dengan patogen penyakit. Jadi tubuhnya itu menyerang protein hewani ini dengan yang disebut dengan imunoglobin. Jadi adapun kesimpulan pada jurnal ini yaitu asupan telur dikaitkan dengan asupan protein dan mikronutrien yang lebih tinggi dan pengasuhnya itu bersifat positif terhadap pemberian telur bayi. Nah, frekuensi asupan telur tidak berhubungan dengan kejadian atau durasi gejala alergi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsumsi telur yang sering dapat memberikan kontribusi yang aman dan baik untuk makanan pendamping ASI. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.